Pemerintah dan kepolisian, mohon bantu kami. Masyarakat tuh jadi kambing hitam terus menerus hidupnya. Jadi tolonglah dipahami juga, kapan juga bisa dimengerti gitu. Saya juga manusia biasa, kita ini bukan malaikat sebenarnya, manusia biasa juga. Nah sekarang sudah ada yang jamin. Saya rasa supaya tidak berlama-lama Pak, silakan ngambil sikap. Ya tawaran kita seperti itu, saya sampaikan Pak Ketua tadi, jika berkenan kita kooperatif Pak. Jadi terkesan kalau begini kan susah juga kita Pak Patria. Saya jujur katakan dalam hati saya yang paling dalam, ketika ini sudah tergores hati masyarakat itu, saya rasa walaupun nanti diproses peradilan itu akan membekas. Nah lebih baik jaminan beliau, saya pun siap menginap Pak. Yang penting jangan traumatik yang ada ini terkesan di masyarakat kita ini di Pak keluarkan kotori seperti itu, sehingga nantinya muncul lagi nanti masalahnya kita atur baik-baik tadi nomino lain. Biar mereka dulu pulang Pak. Saya yang jadi jaminan biar saya tidur di Polres. Saya dengan Pak Elia gitu. Sama Pak Elia, sama Pak Ibal lah. Enggak apa-apa. Ya memang beda seperti itu. Kami mohon maaf ya, kalau Bapak tadi katakan kalau ada sedikit laporan-laporan, disinilah keterbatasan kita Pak. Maklumlah SDM kita, latar belakang pendidikan kita juga sangat minim sekali. Makanya saya bilang waktu kita rapat hearing dengar pendapat dengan perusahaan dan DPR, ada juga Pak Wakta pada waktu itu, saya katakan kita melihat secara jernih perbuatan masyarakat melampaui hukum yang ini, tetapi bukan keinginan mereka semata-mata. Tetapi inilah yang kadang membuat pengalaman buruk yang terjadi. Contoh Pak, kadang kita minta dengan perusahaan jangan melampaui sesuai dengan hajat. Tiba-tiba akhirnya berapa kali diplomasi kemudian ditegur-tegur tidak juga diindahkan. Bahkan memanggil seorang manajer saja Pak, mohon maaf, DPR pun tidak sanggup. Nah ini hanya legal yang menghadapi kita. Sehingga di kantor, yang tahunya orang kantor bahwa ini sudah menjadi hak perusahaan. Padahal dia tidak melihat di kantor itu seperti apa. Apa di lapangan itu seperti apa. Saya dengar juga di Kaltara itu ada penangkapan tokoh adat yang mempertahankan tanah ulayatnya ya oleh PT Perkebunan Sawit. Saya dengar di sana juga aparat membantu perusahaan sawit yang merusak hutan, ya, yang memporak-porandakan wilayah tanah adat di situ, dan menangkap tokoh-tokoh adat di sana. Urusanmu sebagai aparat adalah membela, menaungi, menjaga masyarakat. Bukan tugasmu melindungi perusahaan-perusahaan yang merusak hutan, yang merusak wilayah adat budaya tradisi kami. Jika ada aparat yang terlibat melindungi perusahaan, segera kalian adat panggil aparat itu, karena mereka adalah orang-orang yang melanggar hukum negara ya, karena hukum negara adalah melindungi setiap jengkal tanah hutan negeri ini, termasuk masyarakat adat, bukan melindungi perusahaan-perusahaan yang merusak tatanan adat, budaya, hutan, tanah kami. Jika ada aparat yang seperti itu, tangkap ramai-ramai, ikat di hutan. Ya, kita hukum dia pakai adat kita, orang Dayak. Ya,
Karena orang yang seperti itu otaknya otak binatang, ya, berpihak kepada orang kaya. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, cuma tumpul di atas tapi tajam di bawah, tapi tajam di bawah, tajam di atas, karena kita adalah NKRI. Semoga dengan Hari Sumpah Pemuda ini, ya, negara kita semakin berkeadilan, dibangun di segala arah, pelosok-pelosok negeri. Masyarakat tuh jadi kambing hitam terus menerus hidupnya. Jadi tolonglah dipahami juga, kapan juga bisa dimengerti gitu. Saya juga manusia biasa, kita ini bukan malaikat sebenarnya, manusia biasa juga. Nah sekarang sudah ada yang jamin. Saya rasa supaya tidak berlama-lama Pak, silakan ngambil sikap. Ya tawaran kita seperti itu, saya sampaikan Pak Ketua tadi, jika berkenan kita kooperatif Pak. Jadi terkesan kalau begini kan susah juga kita Pak Patria. Saya jujur katakan dalam hati saya yang paling dalam, ketika ini sudah tergores hati masyarakat itu, saya rasa walaupun nanti diproses banyak itu akan membekas. Nah, lebih baik jaminan beliau, saya pun siap menginap Pak. Yang penting jangan traumatik yang ada ini terkesan di masyarakat kita ini di Keluarkan mereka. Saya motori seperti itu sehingga nantinya muncul lagi nanti masalahnya kita atur baik-baik efek tadi domino itu. lain. Biar mereka dulu pulang Pak. Saya yang jadi jaminan. Biar saya tidur di Polres. Nggak apa-apa. Saya dengan Pak Elia gitu. Sama Pak Elia, sama Pak Ibal lah. Nggak apa-apa. Ya kami ini Itu beda dong Pak. kami mohon maaf ya. Kalau Bapak tadi katakan kalau ada sedikit laporan-laporan, di sinilah keterbatasan kita Pak. Maklumlah SDM kita, latar belakang pendidikan kita juga sangat minim sekali. Makanya saya bilang waktu kita rapat hearing dengar pendapat dengan perusahaan dan DPR, ada juga Pak Wakta pada waktu itu, saya katakan kita melihat secara jernih perbuatan masyarakat melampaui hukum yang ini, tetapi bukan keinginan mereka semata-mata. Tetapi inilah yang kadang membuat pengalaman buruk yang terjadi. Contoh Pak, kadang kita minta dengan perusahaan jangan melampaui sesuai dengan kajian. Tiba-tiba akhirnya berapa kali diplomasi kemudian ditegur-tegur tidak juga diindahkan. Bahkan memanggil seorang manajer saja Pak, mohon maaf, DPR pun tidak sanggup. Nah ini hanya legal yang menghadapi kita. Sehingga di kantor, yang tahunya orang kantor bahwa ini sudah menjadi hak perusahaan. Padahal dia tidak melihat di kantor itu seperti apa di lapangan itu seperti apa.